Hai teman-teman, di video ini kami akan membahas materi pajak penghasilan pasal 21. Nah, untuk pajak penghasilan 21 ini ada beberapa poin yang akan kami angkat. Yang pertama yaitu pemotong PPh pasal 21, yang kedua subjek pajaknya, yang ketiga ada objek pajak, yang keempat ada pengurang yang diperbolehkan, lalu yang terakhir ada tarif pajak, dan di akhir kami akan menyediakan contoh soal. Pengertian dari PPh pasal 21 ini adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Poin pertama, pemotong PPh pasal 21. Pemotong PPh pasal 21 ada 5. Yang pertama yaitu pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang yang membayar upah, gaji, honorarium sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Yang kedua ada bendaharawan pemerintah yang membayarkan gaji, upah, honorarium dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Yang ketiga ada dana pensiun, PT Taspen, PT Aspe, Jam Sostek, serta badan lainnya yang membayar uang pensiun maupun tabungan hari tua. Yang keempat ada perusahaan, badan, termasuk bentuk usaha tetap yang membayar imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri. Yang terakhir ada perusahaan, badan, termasuk bentuk usaha tetap yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan. Lalu subjek pajak. Subjek pajak juga dibagi menjadi 5. Yang pertama ada pegawai tetap, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala. Yang kedua ada pegawai lepas, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja. Lalu yang ketiga ada penerima pensiun, yaitu orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk menerima tabungan hari tua atau tunjangan hari tua. Yang keempat ada penerima honorarium, yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, dan kegiatan yang dilakukannya. Yang terakhir ada penerima upah, yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan. Lalu ada juga yang disebut yang bukan subjek pajak, dibagi menjadi 2. Yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara lain. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 611 KMK 04/1994. Lalu ada objek pajak. Objek pajak dibagi menjadi 6. Yang pertama ada penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, premi bulanan, uang lembur, beasiswa, hadiah, premi asuransi, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun. Yang kedua ada penghasilan yang diterima atau diperoleh tidak teratur berupa jasa produksi, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, dan penghasilan lainnya yang biasanya dibayarkan dalam setahun itu hanya sekali. Lalu yang ketiga ada upah harian, mingguan, dan upah borongan. Yang keempat ada uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua, dan uang pesangon. Yang kelima ada honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, dan pembayaran lainnya sebagai imbalan atas pekerjaan jasa. Yang terakhir ada penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Lalu ada pengurang yang diperbolehkan, dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama untuk pegawai tetap, pengurang yang diperbolehkan yang pertama ada pengurang penghasilan bruto, yaitu potongan jabatan sebesar 5% dari gaji bruto, maksimal 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Lalu potongan selanjutnya ada iuran yang terkait dengan gaji yang dibayarkan pegawai kepada pensiun dan penyelenggara tabungan hari tua. Pengurang selanjutnya ada pengurang PTKP, di mana
PTKP untuk wajib pajak itu ada sebesar 54 juta. Lalu ada tambahan 4.500.000 jika ia berstatus kawin. Lalu tambahan 4.500.000 jika ia memiliki tanggungan. Dan 4.500.000 ini untuk setiap tanggungan dan maksimal yang ditanggung itu ada 3 orang. Lalu untuk pegawai tidak tetap, pemagang, dan calon pegawai, maka pengurang penghasilan bruto itu adalah PTKP sesungguhnya. Nomor 3, ada penerima pensiun. Pengurang penghasilan brutonya yaitu biaya pensiun sebesar 5% dari uang pensiun yang maksimal 2.400.000 per tahun atau 200.000 per bulan. Yang B, ada PTKP yang sesungguhnya. Lalu nomor 4, ada pegawai harian, pegawai mingguan, dan pegawai tidak tetap lainnya. Yang pertama ada penghasilan bruto tidak dipotong PPh 21 jika tidak lebih dari 450.000 sehari dan tidak lebih 4.500.000 sebulan. Yang B, ada pengurang penghasilan bruto adalah 450.000 jika penghasilan sehari tidak lebih dari 450.000 tetapi tidak melebihi 4.500.000 dalam 1 bulan. Lalu selanjutnya, pengurang penghasilan bruto adalah PTKP yang sesungguhnya dibagi 360 hari jika penghasilan lebih dari 450.000 sehari dan dalam 1 bulan melebihi 4.500.000. Yang terakhir ada jika dalam setahun melebihi 10.200.000 maka ditetapkan tarif pasal 17. Materi yang terakhir ada tarif pajak. Dibagi menjadi 6. Yang pertama, untuk pegawai negara, PNS, TNI, Polri yang menerima imbalan dari keuangan negara dipotong PPh 21 sebesar 15% untuk golongan 4 dan 5% untuk golongan 3. Lalu TNI Polri yang pangkatnya di bawah P2 tidak dikenakan pajak. Yang nomor 2, ada orang yang menerima upah harian seperti yang telah dijelaskan pada pengurang sebelumnya dikenakan tarif 5%. Yang ketiga, ada orang yang menerima pesangon, tunjangan hari tua. Jika nominalnya 0 sampai 50 juta maka dikenakan tarif 0%. Jika nominalnya 50 juta sampai 100 juta dikenakan tarif 5%. Lalu jika nominalnya 100 juta sampai 500 juta dikenakan tarif 15%. Lalu jika di atas 500 juta maka dikenakan tarif 20% atau PPh final. Yang keempat, ada orang yang menerima honor atau honorarium, hadiah atau penghargaan, beasiswa, uang saku, komisi, dikenakan tarif pasal 17 dikali dengan penghasilan bruto. Yang kelima, ada untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif pasal 21 sebesar 20% lebih tinggi dari mereka yang mempunyai NPWP. Nah, sebelumnya banyak disinggung mengenai tarif pasal 17. Untuk lebih lengkapnya seperti inilah tarif pasal 17 itu. Dari 0 sampai dengan 50 juta maka tarifnya 5%. Jika di atas 50 juta sampai dengan 250 juta tarifnya 15%. Lalu jika di atas 250 juta sampai dengan 500 juta maka tarifnya 25%. Lalu yang terakhir ada jika di atas 500 juta maka tarifnya 30%. Memang untuk materi PPh ini harus banyak membahas materi seperti apa saja subjek pajaknya, objek pajaknya, siapa saja yang tidak termasuk agar nantinya tidak keliru dalam perhitungan PPh terutangnya. Lalu masuk kepada contoh kasus yang akan kami bahas. Yang pertama ada kasus pegawai tetap, yang kedua pegawai tetap dengan gaji harian, yang ketiga ada PPh bonus. Untuk kasus yang pertama yaitu contohnya Budi bekerja staf pada PT Aksara dan menerima gaji sebesar 8 juta per bulan. Lalu ia mendapat tunjangan transport sebesar 500.000 per bulan. Kemudian Budi membayar uang pensiun atau iuran pensiun sebesar 120.000 per bulan. Lalu Budi sudah menikah dan memiliki 1 orang anak. Lalu untuk penyelesaiannya kita terlebih dahulu membuat kertas kerja seperti ini, lalu menghitung gaji sebulannya adalah 8 juta, lalu tunjangannya sebesar 500.000. Jika dijumlahkan penghasilan brutonya adalah 8.500.000. Lalu untuk pengurangannya yang pertama ada biaya jabatan sebesar 5%, yaitu 5% dikalikan dengan 8.500.000. Dapatlah hasilnya 425.000.
Lalu untuk iuran pensiun yaitu 120.000. Jadi total pengurangannya ada 545.000. Penghasilan netonya didapat dari 8.500.000 dikurang 545.000, dapatlah hasilnya 7.955.000. Dan untuk penghasilan neto sebulannya adalah 7.955.000 ini dikalikan dengan 12, dapatlah hasilnya 95.460.000. Lalu untuk PTKP-nya sebesar 63 juta didapat dari wajib pajaknya 54 juta, tambahan 4.500.000 karena ia berstatus kawin, tambahan 4.500.000 lagi karena ia memiliki satu orang anak. Lalu 95.460.000 dikurangkan dengan 63 juta, dapatlah PKP-nya 32.460.000. Lalu untuk PPh terutangnya nilai 32.460.000 ini dikalikan dengan 5%, dapatlah hasilnya 1.623.000, dan itu adalah PPh terutang selama setahun. Lalu untuk sebulan nilai 1.623.000 ini dibagi dengan 12, dapatlah hasilnya 135.000. Jadi PPh terutang yang dibayar Budi setiap bulannya adalah 135.000. Yang kedua ada pegawai tetap dengan gaji harian. Contohnya, Bayu adalah pegawai office boy pada PT Aksara dan memperoleh gaji sebesar 175.000 per hari dan memiliki tunjangan uang makan 20.000 per hari. Dia belum berkeluarga dan bekerja selama 26 hari dalam sebulan. Untuk yang pertama kali kita juga membuat kertas kerja seperti yang tadi, lalu mengisi pada gaji sebulan yaitu 175.000 dikali 26 sama dengan 4.550.000. Lalu pada tunjangan 20.000 dikali 26 sama dengan 520.000. Lalu dapatlah penghasilan brutonya 5.070.000. Dan untuk biaya jabatannya sama juga seperti yang tadi, karena sudah ketetapan 5% dikalikan dengan 5.070.000, dapatlah hasilnya 253.500. Iuran pensiunnya tidak ada, maka total pengurangannya tetap 253.500. Nah, untuk penghasilan netonya, penghasilan bruto dikurang dengan biaya jabatan, maka dapatlah 4.816.500. Untuk penghasilan neto setahun dikali 12, maka dapat 57.798.000. Lalu dikurangi PTKP-nya karena ia belum berkeluarga dan tidak memiliki tanggungan, maka PTKP-nya 54 juta. Dapatlah PKP-nya yaitu 3.798.000. Nah, 3.798.000 ini dikalikan dengan 5%, dapatlah hasilnya 190.000 PPh 21 terutang selama setahun. Lalu untuk PPh terutang selama sebulan 190.000 dibagi 12, dapatlah hasilnya 15.825. Yang ketiga ada PPh bonus, dan soalnya menggunakan soal kasus yang pertama. Lalu pada bulan September Budi menerima bonus sebesar 3 bulan gaji. Maka kertas kerjanya pertama kali kita buat seperti ini dan cukup berbeda dari yang sebelumnya karena ini keterangannya akan disetahunkan. Pada gaji pokok setahun, gaji 8 juta dikalikan 12 sama dengan 96 juta. Lalu tunjangan 500.000 dikali 12 dapatlah nilainya 6 juta. Bonusnya yaitu 3 bulan gaji, maka 8 juta dikali 3 adalah 24 juta. Maka penghasilan bruto setahunnya adalah 126 juta. Masuk kepada bagian pengurangan yang pertama, biaya jabatan, yaitu 5% dikalikan dengan penghasilan bruto, 5% dikali 126 juta itu dapatnya 6.300.000. Tapi karena sesuai materi, batas biaya jabatan itu paling besar adalah 6 juta. Lalu iuran pensiunnya 120.000 dikali dengan 12 dapatlah nilainya 1.440.000. Yang jika dijumlahkan total pengurangannya adalah 7.440.000. Lalu masuk kepada penghasilan neto setahun, 126 juta dikurang 7.440.000 dapatlah hasilnya 118.560.000. PTKP-nya sama seperti sebelumnya yaitu 63 juta, dapatlah PKP-nya 55.560.000. Nah, untuk PPh pasal 21 setahunnya, yang pertama 5% dikalikan dengan 50 juta terlebih dahulu dapat nilainya 2.500.000.
Lalu sisanya 5.560.000 dikali 15%, dapatlah nilainya 834.000. Nah, nilai PPh pasal 21-nya itu 3.334.000. Jika kita lihat pada soal sebelumnya, PPh atas gaji itu adalah 1.623.000. Jadi untuk mendapatkan nilai PPh atas bonus itu dengan mengurangkan 3.334.000 dikurang dengan 1.623.000, dapatlah hasil akhirnya PPh atas bonusnya adalah 1.711.000. Sekianlah pembahasan dari kelompok kami mengenai pajak penghasilan pasal 21. Sekian dan terima kasih.